ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul syukron jazakumullah atas pembacaan kitab suci Al-Qur'annya. Semoga yang mendengarkan dan yang membacakan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja ke inti kegiatan kita hari ini. Sebelumnya, Ana perkenalkan dulu narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Sudarman MA. Lahir di Jawa Timur bulan Juli 1977 dan sekarang menjabat sebagai salah satu dosen di Universitas Islam Negeri atau YIN Imam Bonjol Padang. Tanpa memperpanjang perkenalan, kita persilakan kepada Bapak mengambil alih acara. Silakan. Ya, sambil menunggu Bapak, kita tetap lanjut ya pengenalannya di chattingnya. Silakan yang belum mengenalkan diri diperkenalkan. Ya, salam kenal kepada yang baru gabung, yang sudah memperkenalkan diri. Salam kenal kepada Saudari Rora dari Misioner Himpas UGM, Saudara Iqbal, staf divisi PSDM, dan Rashid BK dari UMP Padang, serta Ilham Himpas UM. Ya, Bayu dari UMP, dan salam kenal juga kepada Mukiah Prodi S2 Ilmu Komputer UGM. Masya Allah, kajian kita alhamdulillah dihadiri oleh orang-orang yang luar biasa insya Allah pada hari ini. Tidak hanya dari Padang ternyata yang hadir. Ya, kepada yang baru gabung silakan diperkenalkan dirinya. Kita lanjutkan sesi perkenalannya. Yang terakhir itu dari Saudara Mulkiah dari asal Makassar. Oh ya, sedikit memberitahu, ini merupakan salah satu dari program kerja dari Himpas UMP dari Departemen kajian ilmiah. Ya, kepada Bapak, alhamdulillah Bapak Suharman sudah bergabung dengan kita, dan tadi sudah kita bacakan sedikit bagaimana profil beliau, yaitu beliau menjabat sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Padang, yaitu UIN Imam Bonjol Padang. Nah, tanpa memperpanjang kata-kata moderator, kita persilakan Bapak untuk memulai acara kita pada siang hari ini. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kebudayaan sendiri baru berada pada sekitar kebudayaan, belum masuk ke peradaban. Tapi karena mempergunakan kata-kata peradaban, maka saya juga mempergunakan peradaban ini, tetapi kita pergunakan kata peradaban ini dengan nilai-nilai atau tinggalan-tinggalan budaya yang ditinggalkan oleh atau dijadikan sebagai bukti bahwa Islam di Minangkabau telah mengalami kemajuan. Sebelumnya
ini proses Islamisasi yang peta proses Islamisasi ke Nusantara. Saya tidak terlalu lama di sini. Bagaimana sebenarnya Islamisasi di Minangkabau ini yang menjadi perdebatan di kalangan para sejarawan maupun perdebatan di kalangan para kebudayaan dan para pemangku adat. Nah, mengapa? Karena para sejarawan itu bicara tentang sejarah, dia harus ada bukti. Ada bukti kalau dia berupa benda, maka harus ada artefaknya. Kalau dia berupa tulisan, berarti ada manuskrip, ada arsip yang bisa menjelaskan tentang masa lalu itu. Karena sejarawan seringkali mengatakan non dokumen no history, tidak ada dokumen maka tidak ada sejarah. Nah, kalau kawan-kawan kita di pencinta sejarah itu kadang-kala mengabaikan prinsip-prinsip dasar sejarah ini. Dia bisa merekonstruksi masa lalu melalui semacam imajinasi yang dia bangun sendiri. Nah, ini kelemahannya. Imajinasi itu tidak bisa dijadikan sumber sejarah. Demikian juga dengan para pemangku adat yang merekonstruksi sejarah Minangkabau ini dengan melalui cerita-cerita rakyat, melalui cerita tutur. Di satu sisi ini dibenarkan, tetapi kalau tidak didukung oleh sumber tertulis dan sumber-sumber berupa artefak, maka rekonstruksi sejarah itu akan lemah. Nah, kita akan menemukan hari ini di YouTube, di media sosial, banyak bicara tentang Islam di Minangkabau, tetapi tidak memiliki basic yang kuat tentang metodologi sejarah itu sendiri. Nah, saya membangun sebuah teori tentang bagaimana Islamisasi itu. Islamisasi itu adalah suatu proses panjang yang berlangsung berabad-abad lamanya. Itu namanya proses Islamisasi. Dia tidak berhenti pada satu periode, tapi sampai sekarang kita masih mengalami namanya proses Islamisasi. Maka ada tiga apa yang dimaksud dengan teori Islamisasi itu. Pertama adalah datang. Jadi datang, mungkin para pedagang-pedagang yang sudah Islam sudah mulai datang ke Nusantara atau mungkin ke Sumatera Barat. Ada yang mengatakan abad ke-7 sudah ada orang-orang Islam di Minangkabau. Nah, abad ke-7 itu baru datang, belum melakukan sebuah misi untuk mengislamkan orang-orang lokal dan masyarakat yang ada di Minangkabau. Hal ini juga dinyatakan oleh Hamka bahwa abad ke-7, ke-8 sudah ada masyarakat Arab di daerah Barus. Oke, kita setuju itu dengan apa yang dikatakan oleh Hamka, tetapi hanya sekedar datang. Yang kemudian baru masuk. Masuk ini ada sebuah kegiatan, ada misi, di mana para pedagang itu sudah mulai melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk melakukan penyebaran Islam. Agar penyebaran Islam ini semakin masif, maka para pedagang itu memprioritaskan mengislamkan para raja. Karena kalau rajanya sudah Islam, maka seluruh rakyatnya itu akan Islam. Ini yang kita temukan di beberapa tempat, di mana pedagang itu bernegosiasi dengan raja, kemudian raja masuk Islam dan seluruh masyarakatnya ikut Islam. Ini kita bisa temukan pada abad ke-11 sampai abad ke-13 Masehi. Kemudian penyebaran secara masif sehingga kemudian melahirkan sebuah peradaban besar di Indonesia itu pada abad ke-16, 17, 18. Dan pada abad 16, 17, 18 Masehi ini terjadi teori balapan, teori kompetitif antara
Islam dengan Kristen. Siapa yang paling dominan mempengaruhi masyarakat? Ini abad ke-16, 17 sampai sekarang itu masih berada pada teori balapan. Nah, kapan kira-kira datangnya Islam ke Minangkabau? Ada dua teori sebenarnya tentang kedatangan Islam ke Minangkabau. Pertama adalah teori jalur timur Sumatera. Ini abad ke-8 Masehi. Kalau kita lihat sumber-sumber sejarah, abad ke-8 Masehi ini hanya mengandalkan cerita-cerita yang tidak terlalu memiliki sumber yang kuat. Namun kita bisa memperkuat teori ini karena di pantai timur Sumatera pada abad ke-8 Masehi itu Islam sudah mulai berdatangan. Salah satu alasan mengapa Adityawarman memindahkan kerajaan dari Damasraya ke pedalaman Minangkabau karena di pantai timur Sumatera, daerah Palembang, kemudian masuk ke Batanghari itu Islam sudah mulai pengaruh yang sangat kuat sehingga dikhawatirkan oleh Adityawarman itu kerajaannya ini akan dipengaruhi oleh Islam, maka dia masuk memindahkan kerajaan ini ke daerah Pagaruyung. Ya boleh Pak, dibacain aja. Baik, tadi sampai ke abad kedatangan Islam ke Minangkabau itu ada dua teori. Teori yang pertama tentang lewat jalur timur Sumatera dari Kampar, kemudian nanti ke Kuntu sampai ke Tanah Datar. Ini diperkirakan pada abad ke-8 Masehi. Namun teori ini tidak memiliki sumber-sumber yang kuat seperti artefak dan dokumen-dokumen tentang kedatangan Islam di Sumatera Sumatera Barat melalui jalur timur. Yang kedua adalah abad ke-16 melalui jalur barat Sumatera. Mengapa dikatakan abad ke-16, 16, 17, 18 itu kita kategorikan Islam di Minangkabau itu sudah masuk kepada penyebaran secara masif. Sehingga nanti Aceh menjadi epicentrum penyebaran Islam di pantai barat Sumatera. Aceh yang saat itu kerajaan Aceh Darussalam memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Islam di daerah ini. Mengapa? Karena kerajaan ini di samping menguasai sumber-sumber komoditas perdagangan, dia juga melakukan utusan dai-dai, mubalik-mubalik untuk melakukan islamisasi di daerah ini, di pantai barat Sumatera. Nah, kita bisa temukan tinggalan-tinggalan itu sampai hari ini, baik tinggalan-tinggalan berupa ajaran tarikat Satari dan Nasabandi yang mungkin memiliki jalur yang berbeda, juga tinggalan-tinggalan artefak seperti masjid dan manuskrip-manuskrip sebagai alat untuk mengajarkan Islam ke masyarakat. Jadi ada dua hal yang atau dua hal yang surau, dan surau ini memiliki kitab-kitab sebagai untuk kalau kita abad ke-11 ini adalah Aceh. Kalau saya mempresentasikan ini ada Minangkabau melalui pantai barat Sumatera.
Kemudian apa bukti bahwa abad ke-17, 18 itu Islam hadir? Di bukti berarti di Minangkabau ini memang oleh seperti adat istiadatnya ada Minangkabau. Kita bisa menemukan bentuk masjid di Minangkabau itu ada Bodi Caniago, ada Koto Piliang. Kalau Bodi Caniago itu lebih cenderung dipengaruhi oleh adat. Ada masjid Bagong itu Bodi Caniago. Ada Koto Piliang itu adalah memang tidak dominasi oleh adat. Artinya arsitekturnya tidak mengambil rumah Bagonjong. Kalau tinggalan arkeologis tentang masjid-masjid di Minangkabau itu bagi menjadi 3, ada masjid klasik, masjid peralihan, dan masjid modern. Masjid klasik itu adalah ada masjid Bingkudu di daerah Agam, kemudian ada masjid Asasi di daerah Padang Panjang, ada masjid Kotodo di daerah Payakumbuh, kemudian Likaum dan seterusnya. Kemudian masa peralihan ada masjid Bingkudu, di Genting, kemudian masjid Sa'ah. Itu adalah tinggalan-tinggalan, dan mayoritas masjid ini dibuat pada abad ke-18. Kemudian apalagi bukti tentang manuskrip yang tersebar di seluruh surau-surau yang ada di Minangkabau. Dan ketika diteliti manuskrip atau kitab-kitab lama ini, dia dibuat pada abad ke-16 Masehi. Jadi paling tua manuskrip Minangkabau itu adalah abad ke-16 Masehi. Nah, dari data-data sumber artefak dan sumber tertulis, maka kita lebih cenderung mengatakan penyebaran Islam secara masif itu pada awal abad ke-16 Masehi. Tetapi kedatangannya itu sudah awal abad ke-7, 8, 9 sampai kemudian nanti melakukan Islamisasi pada abad ke-10, 11, baru nanti mencapai puncaknya pada abad ke-16, 17, 18 Masehi. Kemudian seringkali kita mendengar di Minangkabau ini ada sebuah adugium yang berbunyi adat Basandi Sara, Syarak Basandi Kitabullah. Kapan itu munculnya? Ini juga menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa ABSBK ini lahir jauh sebelum terjadinya Perang Padri. Ada juga mengatakan bahwa ABSBK ini lahir ketika ada konsensus bersama antara kaum adat dan kaum agama ketika Perang Padri. Namun dari catatan-catatan sejarah kita bisa menelusuri bahwa ABSBK ini menurut pendapat Syekh Sulaiman Al-Rasuli itu terbentuk ketika tahun 1644 Masehi. Berarti abad ke-17. Berarti sebelum gerakan Padri itu berjalan, maka sebenarnya sudah ada adat Basandi Sara, Syarak Basandi Kitabullah. Ini berdasarkan kepada tulisan yang dibuat oleh Syekh Sulaiman Al-Rasuli, yang beliau bicara tentang Saripati Sumpah Sati Bukit Marapalam. Kalau dibacakan isinya adalah agama Islam mula-mula datang ke Minangkabau dengan melalui daerah pesisir. Dia Syekh Sulaiman Al-Rasuli mengatakan bahwa Islam datang dari rantau, berarti abad ke-17, 18, yaitu pantai barat Sumatera. Disambut dengan tangan terbuka oleh penghulu-penghulu dan dalam luhak Nantigo, Lareh, dan Duo. Jadi para penghulu itu sangat welcome sekali terhadap kedatangan Islam. Tidak mengalami resistensi dan mengalami penolakan-penolakan. Sesudah Islam berkembang di alam Minangkabau, terjadilah perselisihan antara kaum adat dengan kaum alim ulama.
disebabkan ada sebagian daripada permainan kaum adat, basaluang, barabab, menyambung, bajudi, badusun, bagalanggang, basorak, basorai, dan lain-lain. Dan sebagian ada yang diharuskan oleh agama tidak dapat dibenarkan menurut adat seperti perkawinan sepasukwa. Pada saat itu orang-orang adat itu sudah jauh sekali dari nilai Islam itu. Mereka sudah biasa berjudi, menyabung, kemudian melakukan permainan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian Nyi Candung mengatakan untuk memelihara persatuan dalam negari diusahakan oleh orang pandai-pandai dan terkemuka mencari air nan janih, saya nan landai, guna terwujudnya perdamaian antara penghulu dan alim ulama. Dan di atas ke bawah-bawahan, dan di bawah ke atas-atasan. Masing-masing surut selangkah. Kaum adat meninggalkan permainan yang bertentangan dengan agama seperti menyabung, berjudi, dan sebagainya. Dan alim ulama membenarkan pula ketentuan adat yang tidak berlawanan dengan agama, seperti melarang perkawinan sepasukuan dan lain. Sehingga dapatlah disepakat, bulat boleh digolongkan, picak boleh dilayangkan. Buat mengikrarkan dan meninggi kebulatan yang telah dibuat oleh orang pandai dan para terkemuka, yaitu penghulu rajo dalam nagari, kato badanga, pangaja batarui, menjua bayi menggantung tinggi, alim ulama suluh bendang dalam nagari, ai nanjani saya nalandai tempat batanyo dek penghulu. Dalam pelaksanaannya alim ulama memfatwakan dan penghulu memerintahkan. Di Sinan ditanamlah rajo adat di Buo dan rajo ibadat di Sumpur Kudus. Di Karang Sumpah Josati, yaitu siapa yang melanggar kebulatan ini dimakamkan bisu kawi di atas dunia. Ke atas indak bapucuk, ke bawah indak baure. Di tangan dilari kumbang, di akhirat dimakan kutuk kalam Allah. Kemudian di sini dinyatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, terakhirnya beliau menulis bahwa demikian hamba wasiatkan untuk dipedomani oleh cucu hamba, kemudian hari dicandung khususnya di Minangkabau umumnya, karena sudah terdengar orang-orang hendak mencoba memisahkan antara adat dan agama di Minangkabau. Candung 7 Juni 1964, Muharram 1384. Ini menurut pendapat pendapat dari Nyi Candung atau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kemudian banyak pendapat sebenarnya tentang adat basandi syarak basandi kitabullah, kapan dia dibuat. Namun kita akan melihat bagaimana perkembangan Islam yang sangat progres itu ketika gerakan Padri. Gerakan Padri ini 1803 sampai 1838. Dikatakan bahwa gerakan Padri adalah batas sejarah. Karena setelah berakhir perang di Minangkabau, ada landasan filosofis ideologi yang baru, yaitu adat basandi syarak basandi kitabullah. Jadi menurut Taufik Abdullah bahwa adat basandi syarak basandi kitabullah itu dibuat itu pada sekitar abad ke-19 Masehi. Apa sebenarnya perang Padri yang kita semua mendengar? Ada yang merespon perang Padri ini dengan negatif sebagai gerakan radikal, gerakan fundamentalis, gerakan Wahabi, dan ada yang menganggap perang Padri ini adalah gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau.
di mana pada sebelum gerakan Padri ini Islam di Minangkabau itu sangat bercampur baur dan tidak jelas mana identitas Islam itu. Maka datanglah gerakan Padri ini. Nah, dari dua respon itu kemudian saya mengambil beberapa referensi bahwa perang Padri itu adalah perang perniagaan. Menurut saya adalah perang perniagaan. Perang untuk menguasai aset-aset properti negari, properti adat. Nah, selama ini aset-aset nagari itu, properti nagari itu dikuasai oleh para datu, para tuanku, para penghulu. Nah, sedangkan para alim ulama itu tidak punya akses untuk mendapatkan dan mengelola properti itu. Maka terjadilah perang perniagaan. Oke. Yang kedua ada mengatakan sebagai perang candu. Perang candu di mana saat itu masyarakat Minangkabau terutama para penghulu sebagaimana disebutkan oleh Nyek Candung tadi bahwa mereka terlibat dalam persoalan-persoalan moral. Mereka suka berjudi, suka memadat dan melakukan transaksi jual beli candu. Jadi pada saat itu masyarakat Minangkabau sudah terseret dalam fenomena masyarakat yang tergantung kepada candu. Dan dikatakan oleh Muhammad Rajab dalam bukunya Perang Padri menyatakan bahwa candu itu dibeli dari luar dan yang menyebarkan dan menjadi bandar besarnya di Minangkabau itu adalah para penghulu yang ada di Pagaruyung. Nah, kemudian yang ketiga adalah perang agama. Ini yang sering menjadi dokumen orang-orang Belanda atau orang-orang orientalis bahwa di Minangkabau terjadi perang agama antara kaum adat dengan kaum agama. Namun saya lebih cenderung mengatakan bahwa ada dua kemungkinan. Pertama adalah perang perniagaan di mana perebutan aset, kemudian perang candu di mana para ulama ini sudah gerah melihat kelakuan para kaum adat yang jauh dari agama, dia Islam tetapi tidak melakukan ritual Islam. Kemudian selanjutnya terjadilah perang agama itu, perang di mana di satu sisi orang adat bersekukuh mempertahankan perilakunya, di sisi lain kemudian ulama ingin memurnikan. Nah, maka menurut Syekh Nyek Candung tadi ada kesepakatan kaum adat mundur ke belakang, kaum adat juga mundur belakang. Ada kesepakatan di sana. Siapa tokoh dari perang Padri itu? Yang pertama adalah Tuan Kunan Renceh. Ini yang pertama ya, Tuan Kunan Renceh. Tuan Kunan Renceh memerintahkan semua orang akan tetap sembahyang dan wajib 5 kali semalam. Ini ajaran yang dilakukan oleh Tuan Kunan Renceh, melarang orang merokok. Jadi saat itu sangat keras sekali Tuan Kunan Renceh. Makan sirih, menghisap madat, meminum arak, mengadu ayam, main kartu dan berdadu. Juga dilarang laki-laki memakai sutra dan perhiasan dari emas, yang boleh memakainya hanyalah perempuan. Laki-laki diharuskan memakai janggut. Nah ini pada saat itu memang agak radikal betul Tuan Kunan Renceh karena mewajibkan. Padahal janggut itu tidak sampai ke wajib. Di sini nyatakan bahwa Tuan Kunan Renceh mewajibkan memanjang janggut, mengenakan pakaian putih, perempuan wajibkan menutup mukanya. Barang siapa di antara engku-engku bersalah melanggar larangan tersebut tadi akan dihukum mati. Nah, memang kalau tekniknya agak radikal memang. Harta dan miliknya akan dirampas sebab begitulah yang diwajibkan melaksanakannya.
Ini disampaikan oleh Muhammad Rajab dalam bukunya Perang Padri. Bahkan menyatakan Tuan Kunan Rence ini membunuh bibinya gara-gara bibinya ini makan sirih. Tapi dan tulisan-tulisan mengenai pembunuhan ini kita belum mendapatkan sumbernya. Yang kedua, gerakan Islam selanjutnya adalah kaum tua dan kaum muda. Kalau tadi gerakan Padri, yang kedua adalah kaum tua dan kaum muda. Saya sampai jam berapa ini? Halo? Kalau dari jam aja sampai 2:30, Pak. Oh, berarti tinggal 5 menit ya? Iya, Pak. Ya, saya selesai sampai 5 menit lagi. Yang kedua adalah kaum tua dan kaum muda. Kaum tua dan kaum muda ini sebenarnya awalnya sama gurunya, Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabawi. Tapi kemudian ketika kaum tua kembali ke Minangkabau, dia tidak menjalankan gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi terjadilah semacam dua kelompok, kaum tua dipelopori oleh kawan-kawan kita yang masih tradisionalis, kemudian kaum muda itu adalah orang-orang yang modernis. Nanti kita lihat siapa tokoh kaum muda. Kaum muda itu kota daerah Padang Jopang. Dan sangat produktif sekali, mereka punya suatu kabar, menyebarkan ide tentang Islam yang dipahami oleh mereka. Mereka misalnya kalau lainnya itu menantang tradisi-tradisi yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kaum tua itu Syekh Abbas, kemudian Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di Candung, kemudian Syekh Ahmad Wahid Tabik Gadang di daerah 50 kota, kemudian Syekh Jamil Jauh di Padang Panjang. Jadi mereka juga memiliki koran, majalah sebagai alat untuk mempropagandakan pemikiran mereka. Nah, kalau Perang Padri itu lebih cenderung kepada fisik dan lebih cenderung kepada debat, maka pada gerakan kaum tua kaum muda ini adalah argumentasinya adalah tentang majalah tulisan. Misalnya perdebatan antara Syekh Said Mungka dengan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tentang tarikat misalnya, di mana Ahmad Khatib Al-Minangkabawi lebih cenderung mengatakan bahwa tarikat itu tidak ada sumbernya dalam Islam. Tapi kemudian dibalas oleh Syekh Mungka ini dengan bahwa tarikat itu memiliki landasan kuat dalam beragama, bahkan silsilahnya itu sampai ke Khulafaur Rasyidin. Salah satu perdebatan antara Syekh Khatib Al-Minangkabawi dengan Syekh Sa'ad Mungka adalah fatwa Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tentang tarikat. Beliau membuat sebuah tulisan Izar Zablu Al-Kazibin fi tasabbuhin bi as-sadiqin. Ini bicara tentang kesesatan orang-orang yang bertarikat. Kemudian dibalas oleh Syekh Said Mungka Irgam Unuf Al-Muta'annifit fi inkarin rabitah wal wasilin. Ini bantahan dari Syekh Said Mungka bahwa tarikat itu memiliki landasan kuat dalam tradisi Islam. Kemudian korespondensi antara kaum tua dan kaum muda dan kaum tua itu kita lihat dalam beberapa majalah. Majalah kaum muda itu misalnya Al-Itqan di Maninjau, Al-Bayan di Parabe, Al-Basur di Sungayang, Al-Imam di Padang Japang, Al-Munir Al-Mana Padang Panjang. Sedangkan kaum tua itu yang saya temui hanya satu, Suluh Melayu. Kemudian pada saat reformasi, ini reformasi Minangkabau
menyuarakan kembali ke surau, balik ke nagari, ABSSBK sebagai mulok, pedoman pengamalan ABSSBK dinas kebudayaan, pesantren Ramadan ABSSBK, modul panduan pendidikan karakter ABSSBK. Ini kita orang Minangkabau sudah ingin kembali bagaimana penerapan Islam sebagaimana penerapan awal-awal pergerakan Islam ini, sehingga mampu melahirkan tokoh-tokoh yang tidak hanya berpengaruh di lokal, tapi pengaruhnya nasional bahkan internasional. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas materinya. Kita masuk ke sisi diskusi. Di sini sudah ada yang mengirimkan 2 pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan pertama itu dari Arifah Prima Satrianingrum. Di sini beliau bertanya tentang pembagian harta menurut adat Minangkabau. Di Minangkabau itu harta ditunjukkan kepada kaum perempuan. Sedangkan pembagian harta warisan menurut Islam itu laki-laki dan perempuan 2:1. Nah, bagaimanakah menurut Bapak hal tersebut? Itu pertanyaan pertama. Oke. Mau jawab langsung? Halo? Kalau gimana kalau untuk pertanyaan kedua saya sebutkan aja dulu Pak, so, cuma ada 2 pertanyaan yang baru masuk. Pertanyaan kedua itu menanyakan tentang penyebab di ranah Minang Islamisasinya kenapa kuat, sedangkan di wilayah Sumatera lainnya seperti Palembang atau Sumatera Selatan di sini sedikit bercampur dengan etnis Cina. Gitu. Oke. Silakan. Itu aja Pak, silakan dibantu jawabannya Pak. Oke, yang pertama tentang pembagian harta waris. Ini yang menjadi perdebatan antara perang padri, kaum tua dan kaum muda. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menyatakan bahwa pembagian waris di Minangkabau itu tidak sesuai dengan Islam. Dan itu alasan dia mengapa dia tidak mau kembali ke Minangkabau. Namun perlu kita pahami bahwa di Minang untuk harta, ada harta waris, ada harta pusaka tinggi, ada harta pusaka rendah, ada harta pendapatan. Harta pusaka tinggi itu adalah harta yang dimiliki dari nenek moyang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, yang dimana melalui secara formal yang memiliki itu ada diwariskan kepada perempuan. Namun yang mengelolanya banyak adalah laki-laki dan bahkan yang menjualnya itu banyak adalah laki-laki. Perempuan hanya dipergunakan tempat bertanya. Yang kedua adalah pusaka rendah, yang dimana ini adalah pusaka yang didapatkan mungkin dari kakek dan neneknya, dan itu biasanya masih diberikan kepada wanita. Nah, yang win-win solutionnya adalah yang dibagi harta sesuai dengan Islam itu adalah hasil harta yang dapatkan bersama atau harta pendapatan bersama. Misalkan saya punya ibu, bapak saya meninggal, berusaha, dia beli tanah, sudah sertifikat, punya rumah, dikasih sertifikat, itu yang dibagi sesuai dengan harta waris. Sedangkan harta pusaka tinggi itu tidak boleh dibagikan, karena itu adalah milik komunal, milik semua orang, dan itu diwariskan kepada orang sesukunya. Nah, jadi yang bisa untuk dibagi sesuai dengan Islam itulah harta warisan yang pendapatan
Sedangkan pusaka tinggi, pusaka rendah itu menurut pendapat saya tidak bisa bagikan karena apa namanya itu harta yang sudah dapatkan dari dulu dari nenek moyang mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa penyebaran Islam di Minangkabau sangat kuat, sedangkan di daerah lain, terutama di Palembang itu tidak kuat. Minangkabau memang apa namanya nilai-nilainya itu sangat berdekatan dengan Islam dan dia melalui sebuah gerakan yang berdarah-darah menurut saya. Berdarah artinya ada kekuatan ulama dan kekuatan adat yang bertengkar dalam tanda kutip, kemudian mereka bertemu untuk saling memahami dan mesepakati bahwa Islam harus menjadi landasan filosofis dan landasan berada di Minangkabau. Sedangkan di tempat lain sebenarnya Islam juga sangat kuat di Palembang. Namun karena pengaruh Sriwijaya, misalnya Sriwijaya itu memiliki hubungan yang kuat dengan para pedagang-pedagang Cina dan dia merupakan bandar yang terbesar di pantai timur Sumatera, maka Palembang sangat banyak dikunjungi oleh berbagai etnis, termasuk di dalamnya mana sumber MC yang tidak. Jadi tugas kita, karena Anda semua adalah mahasiswa S2, adalah bagaimana menyaring seluruh informasi itu, kemudian setelah disaring, ditemukan di Saripati, kemudian ditemukan mana hal-hal yang punya landasan yang kuat, mana yang tidak, sehingga itulah yang akan kita jadikan sebagai pedoman. Demikian juga Islam di Minangkabau. Banyak sekali catatan-catatan, tulisan-tulisan, maupun video-video yang beredar di media sosial tentang Islam di Minangkabau. Ada video yang punya sumber yang kuat, ada video yang tidak punya sumber yang kuat. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah closing statement dari Bapak. Semoga ini menjadi sesuatu yang berharga untuk kita ke depannya. Nah, demikian diskusi kita pada siang menjelang sore ini. Ana selaku moderator, kalau ada salah mohon maaf. Nah, tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.